siapapun yang bisa menyeberangkan aku dari sini ke sungai itu, kalau laki-laki tak anggap saudara, kalau seorang perempuan akan saya jadikan istri. Mari ngomong ngono, habis ngomong gitu nggak tahu memang ada cewek, ada perempuan naik kebo, nok saiki naik vario. Rekaman aja men, kenang-kenangan musim corona ini. Untuk mengisi waktu, mari kita Fatihah terhadap semua wali-wali, semua para nabi, para wali yang biasa kita Fatihai di Istighosa Dzikrul Ghafilin. Semoga malam ini juga tersampaikan Fatihah itu kepada beliau-beliau, dan bibarokatihim wa bijayihim kula keluarga sampean sedoyo terbebas dari virus corona. Berikut keluarga kita semua, teman-teman kita dan seluruh rakyat Indonesia, semoga minim korbannya, tidak ada korban lagi. Gitu ya, paham ya? Ala hadhihi niyyah wa ayyin niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya akan berkisah, dan kisah ini sudah saya ketahui sejak waktu kecil dulu, tapi pendene banyak lupa. Ini dikatakan satu legenda, memang legenda, karena barangnya masih ada di daerah Pati sana. Satu gerbang kerajaan Mojopahit, jenenge gerbang gede sih. Gerbang itu dari kayu jati. Dulu itu gerbang itu pintu masuk menuju ke, kalau sekarang di Mojokerto itu ada candi namanya Candi Bajang Ratu. Makanya gerbang itu juga namanya Gerbang Bajang Ratu. Belum pernah kamu ke Mojokerto? Trawulan Bajang Ratu, Trawulan gak ero Bajang Ratu. Di dekat Bajang Ratu terus itu makomnya ayah daripada Maulana Ishaq. Kira-kira siapa? Syekh Jumadil Kubro. Saya dulu ke sana sama anak-anak satu bis kalau nggak salah. Waktu ziarah pertama, jalan mulai dari parkir menuju makomnya, jalan dulu 1,5 kilo, bayangno. Ini kejadian tahun 1479. Artinya masih ada
tokoh-tokoh seperti Wali Songo. Ini juga berkisah tentang saudara dari Saridin, tapi beda ibu. Saridin menurut satu versi adalah putranya Sunan Muria dari ibu Sujina. Lalu Sunan Muria nikah lagi dengan seorang perempuan, putri daripada Kuwu atau kiai sepuh, namanya Nyai Hapsari, ada yang mengatakan Nyai Sapsari. Ini di daerah Rendole, Kecamatan Margorjo, Kabupaten Pati. Gini loh ceritanya itu. Di daerah Pati, di dekat situ itu ada makom namanya Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng Ngerang itu gurunya Sunan Kudus. Nek wong sakti gak ngarah, diambil guru atau dijadikan guru oleh Sunan Kudus. Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng Ngerang itu unik. Sak bojone padha saktine. Kalau kita ke sana bisa mampir ke makam Ki Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang. Insya Allah dekat dengan Saridin. Yang kita kisahkan sekarang ini adalah saudara beda ibu dari Saridin. Sunan Muria itu biasa ikut pasowanan atau ikut pengajian atau ikut musyawarah kumpul-kumpul sesama para keluarga, para wali, keluarga kerajaan atau apa biasanya di rumah Ki Ageng Ngerang. Datang ke sana. Ikut apa tadi? Sarasehan itu apa sih? Rembuk-rembukan, derok-derokan, nok derokanmu iku ngopi, paham? Mikir kapan ono konser, kapan nang diskotik, biasa saya ngono. Tapi kalau para wali kumpul seperti Ki Ageng Ngerang, kemudian Sunan Muria, kemudian sunan-sunan lain, kira-kira yang dibahas apa? Ya hukum, kemudian cara strategis untuk melebarkan, mensiarkan Islam, ya gitu itu. Mungkin kalau saat ini beliau masih ada, pasti rapat terus membahas corona. Ya pasti, karena apa? Wali Songo itu memang di dalam hati dan pikirannya sudah full, bahkan masih bisa dimasuki lagi hal-hal yang masih berhubungan dengan umat, karena memang pikirannya itu tidak mikir pribadi. Wes, saya singkat, sarsean selesai, akhirnya pulang masing-masing. Semua pulang dengan pakai apa? Sunan Kudus pulang dengan melompat, cas, langsung nyampe. Sunan Kalijogo pulang, Pajamata sudah nyampe ke Demak, Kadilangu. Nah, Sunan Muria sebenarnya bisa terbang atau apapun, itu biasa kayak gitu. Namanya aja putranya Sunan Kalijogo. Tapi untuk kali ini males. Baranlah pencolotan. Gitu, akhirnya jalan. Beliau nggak sadar kalau barusan ketika sarasehan terjadi itu sedang hujan deras, sehingga di sekitar daerah Pati itu banjir. Nah, tapi yang tanpa diduga adalah bahwa dari Pati, daerah Kangira, Ki Ageng Ngerang tadi, menuju ke tempat Muria
itu banyak sungai yang menghalangi, dan sungai itu ambyar, banjir. Akhirnya repot juga yang namanya Sunan Muria. Waduh, mosok ngeluyur, ya. Akhirnya termenung di pinggir kali. Ya apa ya enak ya. Nggak tahunya dari jauhan ada seorang cewek, ada seorang perempuan naik kebu. Tapi Kanjeng Sunan masih belum tahu. Siapapun yang bisa menyeberangkan aku dari sini ke sungai itu, kalau laki-laki tak anggap saudara, kalau seorang perempuan akan saya jadikan istri. Mari ngomong ngono, habis ngomong gitu nggak tahu memang ada cewek, ada perempuan naik kebu. Nok saiki naik vario. Ya kan? NMAX atau apa lagi itu? PCX. Nah itu enggak kebu. Kebu itu kepalanya tak kelihatan, dengan perempuan itu naik di punggung kebu melewati banjir. Lihat Sunan Muria. Balik, kan belum kenal loh. Balik mau kemana? Oh kowe itu Nduk. Saya mau ke sana loh, Nduk. Come on. Kata perempuan tadi loh. It's okay, come on. Iya kan, Nduk? Bisa toh? Bisa toh kebu kamu itu 2 orang? Bisa lah. Sekoki mari tak dandani. Iya toh? Nah iya wes. Akhirnya Sunan Muria naik kerbau. Dilihat oleh Sunan Muria, hari ini ayu. Anak ini muncul ketika saya pingin nikah, pingin rabi mana, ini iki duduk kupinjeni. Akhirnya, Nduk iki anak sini toh? Iya. Anaknya siapa? Itu Kiai Gede Sebo Menggolo. Loh, putrinya itu toh sampean? Iya, kenapa? Kenal aku. Gitu. Pripun? Sampean mau tak antar ke rumah sampean atau kemana dulu? Gak us, kata Sunan Muria. Langsung ke rumahmu. Loh, kenapa? Saya ingin ketemu ayahmu. Iya toh? Ingin ketemu ayah. Iya wis, diterno. Akhirnya ketemu dengan ayahnya, ngobrol-ngobrol bahwa dilamar sekalian dan diterima. Nyai Sapsari tadi juga Sunan Muria yang ganteng. Kayak Tamim, kayak kon, pikir-pikir Nyai Sapsari wan. Mboten enten tiyang lanang liya ta. Oh, no, tapi karena iki Sunan Muria wonge ganteng, ya, akhirnya menikah dengan Nyai Hapsari atau Nyai Sapsari Kumang yang membawa kebu itu. Akhirnya nggak jadi pulang, Sunan Muria nggak jadi pulang. Perguruannya dirawat oleh orang yang bisa merawat. Terus sebenarnya kok repot? Dirawat siapa? Ya orang yang bisa merawat, gitu ya. Pertempuran Pangeran Diponegoro dengan Belanda selesai sampai selesai kan enak kan? Sampai selesai gitu aja. Akhirnya sampai bertahun-tahun. Jadi yang namanya Kanjeng Sunan Muria bertempat di rumah Hapsari tadi lama, saya nggak tahu sampai berapa lama. Tapi akhirnya Sunan Muria berpikir kalau punya pondok di daerah Muria, akhirnya pamit. Orang dulu itu biasa kayak gitu, bukan karena meninggalkan, karena melanjutkan tugas dan nantinya akan gilir, ngerti gilir ya? Datang ke situ. Nah, namanya cobaan ya. Sunan Muria itu lupa
sampai istrinya itu ngandung. Sunan Muria nggak ngerti kalau istrinya itu ngandung. Ditinggal gitu aja, mensiarkan Islam di daerah Muria dan sekitarnya. Sampai anak itu lahir, sampai anak itu sudah gede. Ketika anak itu sudah umur 4 atau 5 tahun, karena digojloki, diejek sama teman-temannya kayak nggak punya bapak, akhirnya tanya ke kakeknya, yaitu Ki Ageng Menggolo itu tadi, Sebo Menggolo. Mbah, apa to Le? Janjane pakku niki sinten to, Pak? Sebenarnya ayah saya ini siapa to, Mbak? Semua kok pada ngejek saya nggak punya bapak. Oh, ngawur ae. Jaluk dibuntel itu lambe nih konco-koncomu itu. Jadi ngono ya. Ayahmu itu bukan orang sembarangan. Kamu pernah dengar gak Kanjeng Sunan Muria? Oke. Kiai Singanu to, Pak? Daerah Muria. Iya ya kayak ayahmu. Loh iya to, Pak? Iya, makanya engko wis gede, kamu kesana nggak apa-apa. Paham maksudnya? Kira-kira sampai sini masih paham? Kisah ini. Akhirnya lahir anak itu tadi ya sudah terlewat. Sunan Muria nggak pesen anak ini kalau lahir namakan ini enggak. Akhirnya dikasih nama yang cocok dengan peristiwanya. Siapa jenenge? Bambang. Memang iya. Namanya Bambang Kebo Nyabrang. Iya. Bambang itu memang artinya laki-laki gagah yang pemberani. Yang gagah. Tapi kok ora ndelok contoh sing nang kene. Jadi ada tokoh namanya tokoh keluarga wali namanya Bambang Kebo Nyabrang. Bambang ini adalah saudara Saridin dari beda ibu. Paham? Cocok namanya Bambang itu. Kalau kenalan sama siapa lho jenengmu? Bambang. Wah, kakeknya tidak tawuran didi. Kalau tawur berani. Menghadapi bahaya sangat berani. Ireng, wah, cuma satu-satunya yang di sini tok, ya toh? Tapi kalau Bambang Kebo Nyabrang, orangnya putih, gagah, ganteng, gagah karena makanya dikatakan Bambang niru ayahnya Sunan Muria, Raden Said, paham? No ayahe mbahe Raden Said, ini Raden Said. Putih, ganteng, gagah. Kebo Nyabrang, lah memang kenalnya si Nyai Sapsari berawal dari si kebo. Paham? Makanya namanya Bambang Kebo Nyabrang. Nah, saya singkat ceritanya ya. Akhirnya Bambang Kebo Nyabrang tadi usianya sudah dewasa, akhirnya memarani. Ngerti memarani? Mendatangi Sunan Muria. Pakku iki kok cek kuatir. Kok cek kuatnya? Tempatnya di atas, naik apa? Tak cari lift nggak ada. Ya, pesawat nggak ada, semuanya nggak ada. Makanya sampai ada para sejarawan bilang nggak ada para wali songo yang sesakti Sunan Muria. Kok bisa? Alah, dilihat dari segi dohirnya aja loh, nggone nang dukur. Ya sekarang ada jalannya enak. Kalau dulu, lah terus meneke ya apa piye? Iku bendino kayak ngono iku. Ya ta? Kalau nggak kuat, kalau nggak sakti mana mungkin. Naik turun sehari 2 kali, 4 kali ke situ ya mau nggak? Kon merono jajal nggak mengges kon. Oleh separuh sunggos kan. Ambil pecaron, waduh, sangat jauh. Paham? Akhirnya Bambang tadi, ya wes, jenenge Bambang memang. Saya nggak gai-gai. Namanya Bambang. Akhirnya sampai ke puncak Muria. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kata Anjeng Sunan Mulya, anak ini kok rada mirip dengan saya ya. Hidungnya, matanya, cara jalannya. Cik, coba cara ngomongnya gimana? Monggo, monggo. Sampeyan tekan ndi? Kang, saya saking daerah mriki mawon Jeng Sunan, daerah apalah namanya itu tadi. Loh, cara ngomongnya kayak saya. Sik. Sampean namanya siapa? Kata Sunan Giri. Sunan Mulya. Dalam Bambang Kebunyabrang Jeng Sunan. Yo. Saya kok baru dengar nama kayak gitu. Sampean itu anaknya siapa? Saya ulangi lagi ya, setelah ibunya melahirkan Bambang, itu meninggal. Jadi ibunya Nyai Sapsari meninggal berbarengan dengan lahirnya atau setelah melahirkan Bambang itu tadi. Sampean anaknya siapa? Kata Sunan Mulya. Dalam putranya Nyai Sapsari. Kata Kebunyabrang, eling toh? Ya. Nyai Sapsari, putranya Sebo Menggolo. Lah iya. Lah kue siapa? Saya putranya. Berarti saya ini putra panjenengan. Dalam hati Sunan Mulya bangga. Ganteng anak gue. Gagah. Tapi nggak semudah itu untuk tahu seberapa gagahnya anakku. Kue anakku, kata Sunan Mulya. Nggih. Aja angger jeplak ae. Kue gelem tak? No, anakku pasti bisa memenuhi satu syarat. Nggih. Sekarang adalah masa-masa jatuhnya Mojopahit, barusan jatuh. Saya suka dengan gerbang yang di Bajang Ratu itu. Bawa sini. Dalam waktu 1 hari. Bayangno, Pati Mojokerto. Ada yang mengatakan Cirebon Mojokerto. Tapi banyak cenderung memang Mojopahit pusatnya di Mojokerto. Kamu tahu, kalau tahu gerbangnya sangat besar, mana mungkin diusung atau diangkat satu orang. Tapi namanya Sunan Mulya, bikin sayembara atau bikin syarat nggak bakal ngawur. Pasti yakin kalau anaknya bisa. Sanggup apa ora? Sanggup? Kata Sunan Mulya, nah ini anak saya memang. Kalau bukan anak saya, pikir-pikir berat itu kalau bukan anak saya. Tapi kalau anak saya, sanggup? Kamu tahu nggak apa yang kamu bawa? Tahu? Apa? Gerbang. Gerbang mana? Majapahit. Besar apa kecil? Besar. Kuat. Wena ya iku. Ya wis, tak tunggu ya. Nggih. Nyuwun pangestune. Minta doa restu. Sana naik kuda ke Mojokerto, dilihat gerbangan, bok gede nih, kayunya aja tebel-tebel kayak gitu. Tapi bukan Bambang Kebunyabrang kalau nggak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Diusung, diangkat, des langsung lari dari sana menuju ke Pati dengan membawa gerbang itu tadi. Di tengah perjalanan ada satu sosok di daerah Pati sana, yaitu santrinya Ki Ageng Ngerang. Punya santri namanya Renggo. Itu mau melamar. Ki Ageng Renggo itu suka dengan anaknya Ki Sebo
Menggolo. Ngerti maksudnya? Saya ulangi lagi. Ki Ageng Ngerang punya punya murid namanya Renggo. Raden Renggo. Kiai Ageng Ngerang punya siapa? Putri cantik. Akhirnya dilamar oleh Raden Renggo tadi. Kiai, saya datang ke sini mau niat melamar putri panjenengan. Ikut toh? Nggih. Coba tak takon nang anakku. Ditanyakan ke anaknya. Kowe dilamar ambek Renggo, kowe kenal ora? Kenal apa? Kenal. Mau enggak? Enggak. Ganteng loh, cakep loh. Enggak. Saya hanya mau menikah dengan laki-laki yang sakti jedoyo, yang orang lain enggak bisa. Ya apa syaratmu ngomong nang Renggo tadi? Akhirnya berhadapan. Dek, mau enggak kamu tak jadikan istri? Enggak, kecuali sampean bisa mengangkat gerbang Mojopahit Bajang Ratu itu. Kan sama kan? Tapi dengan Bambang Kebunyabrang sudah dibawa, tapi belum nyampe ke Pati, masih di tengah jalan. Raden Ronggo langsung pergi ke Mojokerto, dilihat di gerbangnya, tanya, Pak, gerbangnya di sini di mana? Telat dibawa. Wah, sampean ibu barusan tak balik? Barusan. Langsung dikejar. Di tengah jalan ketemu Raden Ronggo sama Bambang Kebunyabrang ketemu. Stop. Apa? Itu wekku iku. Bathukmu krewak. Aku nyekel soro-soro, nggo soro-sore, ngepek-ngepek. Gini loh, Cak. Saya itu begini, syaratnya harus gini. Masalah, Cak, belikan ke saya saja, kasihan sama saya. Lah kok cenai? Ini juga pertaruhan saya diakui anak dengan tidak atau tidak oleh ayah saya. Akhirnya podo-podo kagel ngalai, tempur. Bertengkar, tahu nggak? Bertengkar itu sampai 35 hari. 35 dino, gak ono sing mati, gak ono sing ngambruk, podo saktine, podo degdaya nih. Sunan Muria akhirnya, ya apa Bambang ambil Ronggo ini kalau nggak saya bisa, sampai kapan? Langsung turun gunung dari Muria, langsung nyamperin dua orang yang bertempur itu tadi. Paham? Dipisah. Wes, udah. Wes mari. Kau satu tukaran mana? Kalau tutuke. Kon tukaran iki sudah berapa hari? 3 dino balik. Batukmu 3 dino. Kanggo tanggalan begini kon. Ayo Bambang. Delon HP-mu. HP-mu delon kalendere ya apa? HP-nya ketinggalan balik. Akhirnya Sunan Muria mengeluarkan kau bisa percaya ini. Heran lagi. Akhirnya kata Sunan Muria bilang, kamu itu sebenarnya bertengkar ini 35 hari. Lu bok 30 dino gitu. Nah, perempuan yang dilamar oleh Raden Ronggo tadi putri daripada si Ki Ageng Ngerang itu namanya Nyai Pujiwati. Ada yang mengatakan Pujiwat gitu saja ya. Akhirnya gerbang itu tetap dibawa ke Desa Rendole, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, masih ada sana. Dan di dekat itu ada makamnya mbahnya Kebunyabrang, yaitu Mbah Sebo Menggolo itu tadi. Di situ ada. Terus katanya Kebunyabrang juga di daerah situ. Wallahu a'lam. Itulah legenda daripada Gapuro Bajang Ratu yang dibawa dari
Majapahit menuju ke Pati dengan hanya mengangkat oleh seorang pemuda putra daripada Sunan Muria bernama Bambang Kebo Nyabrang, dan bertanding dicegat oleh Raden Ronggo, insyaallah Raden Ronggo kalau nggak salah, kalau salah mohon maaf. Raden Ronggo bertempur sampai 35 hari. Itu ya, wallahu a'lam bishawab.